Tadi Romo mengatakan bahwa presiden seperti pencuri di kantor ngambil duit dibagi-bagikan. Presiden mengambil uang bansos untuk dibagi-bagikan. Apakah Romo mengetahui bahwa... Saudara Hotman dan saya akan ajukan pertanyaan. Baik, silakan. Ya, terima kasih. Pak Romo, pertanyaan pertama saya adalah tadi Bapak mengatakan presiden yang baik. Kalau ada presiden di tahun 2021 membagikan bansos dan pelinsos sebesar 408 triliun. Mic-nya dekatkan, Pak. Kemudian tahun 2022 431 triliun. Ya. Jadi tahun 2021 408 triliun, tahun 2022 431 triliun. Apakah itu pemerintah yang baik yang membantu fakir miskin? Tadi kan Bapak menyinggung soal fakir miskin. Pada waktu itu nggak ada pemilu, tapi sudah 400 lebih bantuan pansos dan pelinsos. Yang kedua, tadi Romo mengatakan bahwa presiden seperti pencuri di kantor ngambil duit dibagi-bagikan. Presiden mengambil uang bansos untuk dibagi-bagikan. Apakah Romo mengetahui bahwa bansos yang dibagikan itu sudah ada datanya berdasarkan DTKS, yaitu data terpadu kesejahteraan sosial, dan satu lagi PTKE, pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Data penduduk itu sudah ada semuanya. Presiden hanya simbolik di awal membagikan bansos sesuai dengan data yang sudah ada di kementerian masing-masing. Selanjutnya dilanjutkan oleh kementeriannya. Jadi presiden tidak pernah membagikan bansos di luar data yang sudah ada, DTKS dan P3KE sesuai dengan data kementerian. Dari mana Pak Romo tahu bahwa presiden itu seolah mencuri dari uang bansos lain untuk dibagi-bagikan? Padahal Pak Romo tidak tahu praktek pembagian data itu sudah ada datanya lengkapnya. Data lengkapnya yaitu namanya KPM, Keluarga Penerima Manfaat. Namanya semua ada di situ. Mohon izin majelis karena ahli bukan ahli bansos atau... Ya, sudah tadi pertanyaan pertanyaan saya. Pertanyaan Pak Hotman yang kedua juga sudah bisa ditangkap, Pak. Ya, karena tadi Jangan kan diulang-ulang. beliau mengatakan presiden seolah-olah pencuri mengambil uang untuk bansos, makanya saya tanya, itu dia tidak ambil tapi ada datanya semua. Iya, sudah. Terima Itu kan kasih. Iya, baik. Mengenai bansos, saya tidak mengatakan apapun tentang yang dilakukan Presiden Jokowi. Saya melakukan kalau seorang presiden yang sebetulnya tidak mengurus langsung kementerian, mengambil bansos yang sudah disediakan di situ untuk kepentingan politiknya, maka itu pencurian. Apakah itu terjadi di Indonesia? Bukan urusan saya bukan ahli mengenai hal-hal itu. Saya hanya melihat kasus secara teoritis. Tetapi misalnya kalau dibagikan tanpa memperhatikan bahwa itu untuk para fakir miskin, ya itu saja sudah susah. Lalu mengenai dampak kalau pernyataan pelanggaran etika oleh Mahkamah Majelis Kehormatan diabaikan. Tentu saja itu memberi kesan bahwa asal ada kekuasaan, maka bukan hanya etika tetapi juga hukum tidak perlu diperhatikan. Jadi penguasa bisa mengatakan abaikan saja. Itu dengan sendirinya memperlemah sekali struktur negara seperti negara hukum. Indonesia itu adalah negara hukum dan mengabaikan
pernyataan bahwa suatu keputusan merupakan pelanggaran etika yang berat, saya dari sudut etika hanya bisa mengatakan merupakan sendiri pelanggaran etika yang berat, dan kalau masyarakat mengalami bahwa etika secara berat bisa dilanggar demi suatu tujuan politik, dengan sendirinya faham mengenai penguasa yang melakukan itu akan turun, akan ditaati karena dia berkuasa, tidak karena keyakinan lagi. Akibatnya, kalau mengikuti Immanuel Kant, Kant justru menunjukkan kalau suatu negara ditata menurut undang-undang yang adil dan bijaksana, tidak perlu usaha etika tinggi, orang dengan sendirinya akan taat karena paling masuk akal hidup sesuai dengan undang-undang. Kalau sebaliknya negara tidak memperhatikan itu, orang secara etis tidak akan merasa melakukan apa-apa kalau tidak taat pada negara, hanya akan memperhatikan supaya tidak kena. Seperti di lalu lintas kalau kita dengan motor lawan arus itu pertimbangan. Etis itu tidak. Belum tentu saya jawab semuanya. Cukup, Romo. Waktunya juga sudah habis. Ada satu majelis belum dijawab. Waktunya sudah habis. Ya, tapi dia belum jawab majelis. Iya, itu ahli tidak menjawab juga boleh kok. Oh ya, oke. Terima kasih, Romo. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.